belum datang. Kok lama ya? Kok di mana sih depannya? Kok jauh amat? Surabaya. Masya Allah. Nanti kitabnya nambah lagi ya, beli lagi ya. Beli lagi 10 lagi ya. Ini kan banyak jamaahnya. Kitab ini ya, Adabul Alim wal Muta'alim, karya Syekh Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari. Ya udah saya bacakan aja, jadi dengerin aja ya. Karena belum ada, ini belum sampai. Masih di Surabaya. Di Anwan habis di toko Fatimah di Parung udah habis ya. Kemarin sampai Adabul Alim ya, bab yang kedua. Mana nih bab yang kedua ya? Bab yang kedua. Dengerin aja ya karena memang kitabnya belum sampai. Adabul Muta'alim fi nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman yang ke-19 kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Syekh Hasyim Al-Asy'ari. Ya, ini kitabnya seperti ini ya. Kenapa ini? Karena untuk memotivasi atau menguraikan sekarang pelajar-pelajar, santri-santri lupa dengan akhlak kepada guru, kepada kitab, kepada sesama, kepada orang tua. Karena ini menentukan untuk apa kita banyak ilmu tapi ilmu yang kita miliki tidak ada manfaatnya. Na'udzubillahi min zalik. Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman 19 firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah apa nih? Di sini tidak disebutkan ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Nah, ini khairul bariyah ini dalam surah apa nih? Khairul bariyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baiknya makhluk. Dzalika liman khasya rabbah, dan itu balasan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqtadat ayatani annal ulama humul ladzina yakhshawna Allah taala. Dua ayat, yang pertama ayat innama yakhshallahu min ibadil ulama, sesungguhnya orang yang paling takut adalah orang yang berilmu, ulama. Ya, jadi ulama itu ada dua Bapak Jamal, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ada ilmu yang berkah, ada ilmu yang tidak berkah. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Apa bedanya ilmu yang berkah dengan ilmu yang tidak berkah? Ilmu yang manfaat dengan ilmu yang tidak bermanfaat itu dari akhlaknya, dari perilakunya. Jadi orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ulama itu orang yang paling takut kepada Allah, bukan takut kepada makhluk, takut kepada Allah. Ya, itu innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Contoh kemarin saya contohkan, ada orang yang ahli tafsir, ahli ekonomi, ahli hadis, ahli fikih, ahli dalam bidang pengetahuan apapun, tapi kok ilmunya tidak bermanfaat, ya semakin jauh dari Allah. Nah, ini berarti ilmu tidak manfaat. Ilmu manfaat itu walaupun sedikit, dia mungkin ngaji alif-alifan, ngaji iqra, ngaji ngajar ilmu tajwid, tapi ilmunya bermanfaat. Nah, itu namanya ilmu yang nafi, ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang terus mengalir pahalanya walaupun orang itu telah wafat. Itu disebut dengan ilmu yang manfaat. Jadi makanya di tafsir di kitab ini Allah Pak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjelaskan, kalau dia mengutip sebuah hadis, mayurillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan maka dia paham agama. Jadi orang yang paham agama itu bukan paham tentang ilmu fikihnya, bukan paham ilmu tajwidnya, bukan paham ilmu tasawufnya, bukan paham ilmu tafsirnya, tapi bagaimana ilmu itu bisa merubah dirinya semakin takut kepada Allah. Jadi semakin takut kepada Allah, itu namanya orang yang diberikan kebaikan. Mayuridu khairan, Allah menghendaki orang ini baik nih, maka dia paham dalam agama. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, al ulama'u warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Wa hasbuka bihajil daraja majjadan wa fakhran bihajil tutbah syarafan wa zikran wa jakana la wurud batal fauqan nubuwah. Cukuplah bagimu dengan derajat itu memperoleh sebuah
kegunaan, keagungan dengan tingkatan adalah menjadi pewaris para nabi. Untuk memperoleh itu nggak bisa jadi orang itu biasa saja, ya, bukan disebut ustadz, kiai, ajengan, habib, orang biasa aja. Tapi kenapa disebut warasatul anbiya, pewaris para nabi? Karena ilmunya manfaat. Jadi pewaris nabi itu ilmu yang manfaat, ilmu yang merubah dirinya semakin takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Masya Allah. Kemudian juga pengarang kitab ini mengutip perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu la yuplu min talabil ilmi bi izzati nafsi wa sa'atil ma'isah. Katanya, jadi mengulang-ulangi ujung dari sebuah ilmu adalah pengamalan. Wa ghayatul ilmi al-amalu bi. Di ujung dari ilmu adalah amal. Li'annahu samratu wa fa'idatul umri wa zatul akhirah. Karena pengamalan itulah sebuah buah dari ilmu itu, fungsi daripada umur dan bekal untuk akhirat. Jadi faman zafara bi sa'ida wa man fatau khasira. Siapa orang punya ilmu lalu ia bahagia, dia mengamalkan, maka dia termasuk orang yang warasatul anbiya. Dia dapat ilmu tapi dia merugi, dia makin jauh dari Allah. Nah itu namanya ilmu yang tidak manfaat. Lamma zukira indahu sallallahu alaihi wasallam rajulani ahadu abidun al-akhir alimun. Suatu ketika di samping Rasulullah ada dua orang, yang satu orang ahli ibadah, yang satu orang ahli ilmu. Lalu Rasulullah bersabda, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnaakum. Rawahu Tirmidzi wa ghairihi. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah seperti keutamaanku, kata Rasulullah, melebihi orang yang paling rendah di antara kalian. Masya Allah. Makanya pentingnya ngaji, Pak. Apalagi santri ini. Jadi siapa yang paling hebat? Ini dua orang ini, ahli ibadah apa ahli ilmu? Rasulullah mengatakan ahli ibadah itu keutamaanku dengan keutamaan orang yang paling rendah di antara kalian. Maka hebatnya orang yang ahli ilmu. Dua orang setan nih, yang satu ahli ilmu dia lagi tidur, yang satu ahli ibadah dia lagi sholat. Itu setan lebih enakan godain orang lagi sholat dibandingkan orang yang ahli ilmu. Kenapa? Orang ahli ilmu dia tidur dengan ilmunya, orang-orang ahli ibadah tadi dia ibadah tanpa ilmu, jadi sholatnya pun sekedarnya. Sekarang viral nih, ada yang sholatnya 100 km per jam, ada yang sholatnya 200 km per jam, ada yang sholatnya secepat kilat. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Sami Allahu liman hamidah, amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ada ini. Ini di Indonesia doang nih Pak nih ya. Iya, Masya Allah, ibadah ya bolehlah kita cepat, tapi cepatnya terkendali gitu. Ini ada nih, ini ibadah tanpa ilmu. Kalau ibadah pakai ilmu gak begitu, boleh cepat karena kita orang awam, masih awam. Saya juga cepat sholat tarawih, tapi cepatnya terkendali gitu, ada tumak ninahnya gitu. Minimal membaca subhanallah 1 kali gitu kan, sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu. Apalagi sampai agak lama lebih cepat ya. Kalau di pesantren Teboro kemarin saya jelasin ada yang 30 juz semalam. Semalam 30 juz, bayangkan. Sholat taraweh dari Isya, habis sholat Isya sampai sahur. Sampai sahur, dan itu terpanjang di dunia. Bayangkan, Kolbun Salim kapan begitu ya? Insya Allah pada kabur santrinya, gak ada yang kuat. Bayangin sholat taraweh dari Isya sampai sahur, sampai jam 3:30 baru selesai. Masya Allah, jangan gak begitu, 1 juz juga ditinggalin ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslim, wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-huta fil bahri. Mencari ilmu, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang laki-laki, kewajiban bagi setiap orang perempuan. Jadi wajib menuntut ilmu itu. Orang yang mencari ilmu maka ya akan dimintakan ampunan oleh segala sesuatu, sampai ikan yang berada di lautan. Jadi Masya Allah, ikan-ikan di lautan itu minta ampun kepada Allah supaya orang yang menuntut ilmu itu diampuni oleh Allah.
Masya Allah. Man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sallallahu bihi tariqan min tudukil jannah, ruh Ahmad. Siapa orang yang mengambil jalan menuntut ilmu, ngaji ini, maka Allah berikan jalan menuju surga. Jadi orang yang ngaji itu udah deket banget dengan surga, Pak. Jadi makanya kita harus bangga diri. Pagi-pagi subuh orang-orang pada tidur, kita ngaji gitu. Pahalanya luar biasa, ampunan dosa, bahkan ikan-ikan mintakan ampun, dan semua orang menuntut ilmu itu jalan menuju surga itu lebih dekat lagi. Ya, dalam sebuah ungkapan lagi mengutip Syekh Hasyim Asy'ari sebuah hadis Rasulullah, man qada li tabil ilmi salat alaihil malaikah wa burika lahum bi ma'isa. Siapa orang pergi di subuh-subuh tujuannya menuntut ilmu, malaikat akan mendoakannya dan akan diberkahi hidupnya, ma'isahnya diberkahi. Malaikat mendoakannya dan mendapatkan apa? Kehidupannya semakin berkah rezekinya, berkah rumah tangganya. Masya Allah. Ini hadis Nabi. Kemudian juga beliau mengutip hadis man qada ilal masjid, siapa yang berangkat pagi-pagi subuh-subuh ke masjid, la yuradu illa yata'allama khairan yu'awilu ilmahu, sementara dia tidak ingin suatu kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ya, kana lau ka ajril haji wa tamin, maka dia mendapatkan pahala haji secara sempurna. Masya Allah. Ini kita ini dapat pahala haji, Pak. Haji 30 tahun. Ya, sekarang berapa juga? 50 juta ya. 40 jutaan. Udah 40 juta, antrinya 30 tahun di Depok nih. Iya. Kalau misalnya iya, dua kakak saya nih, ya, dua kakak kandung saya, Bang Ustadz Saripudin dan Ibu Samah, dia tuh harusnya berangkat 2027 sama 2029, tapi Allah sudah panggil, ya kan, sudah wafat dua-duanya, belum sempat berangkat ibadah haji, tapi sudah daftar. Gimana tuh? Dia tetap mendapatkan pahala haji, di akhiratnya sudah terdaftar sebagai jamaah haji. Itulah indahnya kalau kita beribadah dengan ilmu. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, sampai suruk ya, dikit lagi ya, 10 menit lagi ya. Al-alim wal muta'alim kahaji min hajihi wa jama bainal musabbiyati halati taliha sarikani fil ajri wala khaira fi sayyidin nasi ba'du. Orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang belajar seperti jari, kata Rasulullah, mengumpulkan dua jari telunjuk, jari tengah dan jari telunjuk. Dua orang yang saling bersekutu dalam pahala. Tidak ada satupun di seluruh manusia yang lebih mulia di antara keduanya, karena mereka selalu belajar dan mengajarkan. Masya Allah. Lalu juga mengutip sebuah hadis, uqdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lizalik wala takun al khaws fatahlak. Jadilah engkau nih pertama alim yang ngajar, jadi guru, atau nggak mampu muta'alliman, pelajar, jadi santri, jadi jamaah. Nggak mampu juga au mustamian, pendengar yang baik, pendengar mendengarkan ilmu. Au muhibban, nggak mampu juga jadi pecinta ilmu, cinta dengan ilmu. Nggak mampu juga, wala takun khamis, maka rugilah kalian, akan binasa. Udah nggak jadi guru, udah nggak jadi santri jamaah, udah nggak dengar, udah nggak pecinta, udah mati aja dah. Nauzubillahi min dzalik. Itulah pentingnya 4 hal kita mesti ada ya. Ta'allamal ilma wa 'allimun nas, ajarkanlah ilmu, pelajari ilmu dan ajarkan untuk manusia. Dalam hadis lain, idza ra'aitumur riyadul jannah, apabila kalian melewati taman surga, farta'u, mampirlah. Faqila Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, sahabat bertanya, bagaimana, apa yang dimaksud riyadul jannah? Qala khalaqatu zikir, atau yaitu majlis zikir, halaqah zikir. Lalu Imam Atta berkata, hiya majalisul halal wal haram, wa kaifa tastari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tahujju wa kaifa tanki wa kaifa tutatti wa ma asbazalik. Yang dimaksud taman surga itu adalah majlis-majlis yang membahas halal haram, bagaimana cara jual beli, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara zakat, bagaimana cara haji, bagaimana cara menikah, bagaimana cara talak,
bagaimana cara berumah tangga dan sebagainya, itu disebut dengan majelis zikir. Siapa yang datang disebut dengan Riyadul Jannah, taman surga. Kalau kita datang, maka nanti insya Allah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Talimul ilma wa kunu min ahli, pelajari ilmu dan jadilah kalian bagian dari ilmu. Yuzau yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, midadal ulama wadamus syuhada, orang yang menuntut ilmu di tinta ulama, tintanya sekarang sih enggak tinta ya, jarang pakai tinta ya, apa laptopnya digunakan untuk menulis ilmu. Kemudian darahnya orang yang syuhada, mati syahid, fayarji bidadal ulama ala sadid, maka tintanya ulama itu lebih berat dibandingkan darahnya para syuhada. Masya Allah. Maka pentingnya kita belajar, kita menuntut ilmu, kita ngaji, karena seperti itu. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, ma'ubidallahu bisyai'in abdallah min fikin fiddin wala fakin wahidun asyadu ala syaitan min alfi abidin. Tidak Allah disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada orang yang paham dalam ilmu agama. Sungguhnya satu orang yang ahli dalam ilmu agama itu lebih berat dari setan untuk menggodanya daripada 1000 orang yang ahli ilmu ahli ibadah tanpa ilmu. Nauzubillah. Yasfau yaumal qiyamah salasatun, 3 syafaat yang bisa memberikan syafaat pada di kiamat. Pertama, al-anbiya, para nabi. Yang kedua, al-ulama, para ulama. Yang ketiga, as-syuhada, orang yang mati syahid. Dalam hadis lain dikatakan, analuma yaumal qiyamah ala manabil min nurin, pada hari kiamat nanti para ulama datang di atas mimbar dari cahaya. Kemudian Rasulullah bersabda, man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'atu ayyama hayati. Siapa orang cinta ilmu dan cinta ulama, maka dosanya dihapuskan selama hidupnya. Kemudian dalam hadis yang lain, man shallal khalfa alim faqad shallal khalfa nabi. Siapa orang yang solat di belakang orang alim, orang ahli ilmu, maka seakan-akan ia solat di belakang Nabi. Faman shalla khalfan nabi faqad ghufira lahu. Siapa orang solat di belakang Nabi, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya kita terlalu untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu enggak ada batasan umur ya. Ya, dalam hadis lain, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada batasan umur menuntut ilmu itu. Ya, tidak ada batasan. Saya udah tua Ustadz, nggak mungkin. Justru karena sekarang udah tua, kita terus belajar sampai akhir hidup kita, sampai berpisah ruh dengan jasad kita. Apalagi masih muda. Yang masih muda tuh harusnya lebih semangat lagi belajar menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nasihat-nasihat dari hadir Syekh yang mengutip hadis Rasulullah SAW dalam kitab Alil Muta'alim ini menambah semangat kita untuk selalu menuntut ilmu, selalu belajar, sehingga kita meraih keberkahan dalam hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. InsyaAllah masih menunggu kitabnya ya. Mudah-mudahan selesai, nanti kitabnya dipegang masing-masing supaya bahasanya lebih enak gitu. Saya baca, bisa dilihat dan bisa didengarkan langsung insyaallah. Bi barakati wa karamati wal mujizati suratul Fatihah.